Indonesia. Saya Fatimasi. Saya Ikromi. Saya Muhammad Saugani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan serta mempresentasikan bioteknologi lingkungan dan pangan. Langsung saja, kita akan membahasnya bersama-sama. Oke, di sini saya akan menjelaskan bioteknologi. Bisa dilihat dari gambarnya. Bioteknologi berasal dari tiga kata, yaitu bios yang berarti hidup, teknos yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Dengan kata lain, bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan bagi makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Penerapan bioteknologi sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun lalu. Berkembangnya sendiri dapat digolongkan menjadi tiga periode. Bioteknologi lingkungan adalah pengembangan, penggunaan, dan regulasi sistem biologi untuk remediasi terhadap lingkungan yang terkontaminasi. Mikroorganisme jenis ini seringkali digunakan untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak. Bioteknologi pangan didefinisikan sebagai aplikasi teknik biologis untuk hasil tanam pangan hewan dan mikroorganisme dengan tujuan peningkatan sifat kualitas, keamanan, dan kemudahan dalam memproses dan produksi makanan. Macam-macam bioteknologi. Di sini ada BP, yogurt, keju, bahan batik, dan obat-obatan. Jenis-jenis bioteknologi berdasarkan proses serta alatnya. Bioteknologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Berikut penjelasannya. Bioteknologi konvensional yaitu bioteknologi yang menggunakan peralatan serta bahan sederhana dalam prosesnya. Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk baru yang berguna bagi manusia. Bioteknologi modern yakni bioteknologi yang menggunakan bahan, peralatan, serta teknologi canggih dalam prosesnya. Bioteknologi modern adalah perkembangan dari bioteknologi konvensional. Dilansir dari National Center for Biotechnology Information, bioteknologi modern lahir dari penemuan DNA sebagai materi genetik yang dapat beraplikasi dan berperan penting dalam pewarisan sifat. Bioteknologi modern mencakup rekayasa genetika untuk menghasilkan suatu produk yang berguna bagi kehidupan di bumi. Penerapan bioteknologi di bidang lingkungan atau yang disebut green bioteknologi dapat dimanfaatkan untuk menangani pencemaran lingkungan, baik pencemaran yang terjadi di tanah, air, udara, ataupun sedimen. Melalui pemilihan mikroorganisme dan metodologi yang tepat, pencemaran lingkungan dapat diatasi. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Pak Rosi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan bioteknologi pangan. Di sini gambarnya ada tempe, ada susu, dan ada yogurt. Pembahasan bioteknologi pangan. Bioteknologi di bidang pangan adalah yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa, dan bioteknologi yang dapat memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam, asetat, gula, atau bahan makanan seperti tempe, tape, oncom, dan kecap, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Romi.
Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan penerapan bioteknologi pangan. Di sini pada gambarnya bisa dilihat seperti tempe yang diolah dari kacang kedelai. Dan ini mikroorganisme. Oke, teman-teman, dampak bioteknologi pangan. Dampak positifnya dalam bidang pangan, bioteknologi memainkan peranan penting dalam bidang pangan, yaitu dalam memproduksi makanan dengan bantuan mikroba, seperti tempe, roti, keju, yogurt, kecap, dan lain-lain, vitamin, dan enzim. Bantuan mikro pada pangan dapat menghasilkan berbagai jenis produk yang sangat bermanfaat, antara lain seperti yogurt. Untuk membuat yogurt, susu dipasteurisasi terlebih dahulu. Selanjutnya, sebagian besar lemak dibuang. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus bulgaristus dan Streptococcus thermophilus. Kedua, bakteri tersebut ditambahkan pada susu dengan jumlah yang seimbang. Selanjutnya, disimpan selama kurang lebih 5 jam pada temperatur 45 derajat Celcius. Selama penyimpanan tersebut, pH akan turun menjadi 4,6. Sebagai akibat dari kegiatan bakteri asam laktat, selanjutnya susu didinginkan dan dapat diberi cita rasa. Kedua, yaitu keju. Keju dan pembuatan keju digunakan bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Bakteri tersebut berfungsi menfermentasikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Proses pembuatan keju diawali dengan pemanasan susu dengan suhu 90 derajat Celcius atau dipasteurisasi. Kemudian didinginkan sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya, bakteri asam laktat dicampurkan. Akibat dari kegiatan bakteri tersebut, pH akan menurun dan susu terpisah menjadi cairan whey dan daging padat. Kemudian ditambahkan enzim renin dalam sapi muda untuk mengumpulkan daging. Enzim renin dewasa ini telah digantikan dengan enzim buatan, yaitu klimosin. Daging yang terbentuk selanjutnya dipanaskan pada temperatur 32 derajat Celcius sampai 420 derajat Celcius dan ditambah garam. Kemudian ditekan untuk membuang air dan simpan agar matang. Adapun whey yang terbentuk diperas lalu digunakan untuk makanan sapi. Yang ketiga, yakni mentega. Pembuatan mentega menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lactobacillus. Bakteri-bakteri tersebut membentuk proses pengemasan. Selanjutnya, susu diberi cita rasa tertentu dan lemak mentega dipisahkan. Kemudian, mentega diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap dimakan. Produk-produk makanan yang juga menggunakan proses bioteknologi konvensional namun tidak berasal dari susu antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kecap. Dalam pembuatan kecap, yakni jamur Aspergillus oryzae dibiarkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Jamur Aspergillus oryzae bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak menghancurkan campuran gandum. Setelah proses fermentasi karbohidrat berlangsung cukup lama, akhirnya akan dihasilkan produk kecap. Yang kedua yaitu ada tempe. Kadang-kadang dianggap sebagai bahan makanan masyarakat golongan menengah ke bawah, sehingga masyarakat terasa gengsi memasukkan tempe sebagai salah satu menu makanannya. Akan tetapi, setelah diketahui manfaatnya bagi kesehatan, tempe mulai banyak dicari dan digemari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Jenis tempe sebenarnya sangat beragam, tergantung pada bahan dasarnya, namun yang paling luas penyebarannya adalah tempe kedelai. Tempe mempunyai nilai gizi yang baik. Di samping itu, tempe mempunyai beberapa khasiat, seperti dapat mencegah dan mengendalikan diare, mempercepat proses penyembuhan, duodenitis, memperlancar pencernaan, dapat menurunkan kadar kolesterol, dapat mengurangi toksisitas, meningkatkan fatalitas, mencegah anemia, menghambat ketuaan, serta mampu menghambat resiko jantung koroner, penyakit gula dan kanker. Untuk membuat tempe, selain diperlukan bahan dasar kedelai, juga diperlukan ragi. Ragi merupakan kumpulan spora mikroorganisme. Dalam hal ini, kapang dalam proses pembuatan tempe paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang dari genus Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus soronifer, Rhizopus arizus, dan Rhizopus oryzae. Misalnya dari kapal tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan memfermentasinya menjadi produk tempe. Proses fermentasi tersebut menyebabkan terjadinya. Yang ketiga yaitu ada tape.
tapi dibuat dari bahan dasar ketela pohon dengan menggunakan sel-sel ragi. Ragi menghasilkan enzim yang dapat mengubah sel tepung menjadi produk yang berupa gula dan alkohol. Masyarakat kita membuat tempe tapi tersebut berdasarkan pengalaman. Di sini dampak negatif dari bioteknologi pangan. Yang pertama yaitu penggunaan insulin. Hasil rekayasa telah menyebabkan 31 orang meninggal di negara Inggris. Yang kedua yaitu tomat flavor server. Hasil rekayasa diketahui mengandung gen yang resisten terhadap antibiotik. Yang ketiga yaitu susu sapi disuntik hormon BGH, bovine growth hormone atau hormon pertumbuhan sapi. Disinyalir mengandung bahan kimia baru yang punya potensi berbahaya bagi kesehatan diri manusia. Yang keempat yakni jagung. Jagung yang direkayasa sebagai pakar unggas menjadikan unggas tersebut mengandung genetic modified organization or GMO yang dikhawatirkan membahayakan manusia. Dan yang kelima yakni penyisipan gen babi ke dalam buah semangka dapat menyebabkan konsekuensi bagi penganut agama tertentu. Baik, cara mengatasinya yakni dengan cara berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif penggunaan bioteknologi. Misalnya, perizinan dan pengawasan yang sangat ketat dari pihak terkait kepada para peneliti yang ingin menggunakan penelitian. Namun, segala sesuatu akan kembali pada individu masing-masing. Nilai kemanusiaan, etika, moral, religius, dan kesadaran yang tinggi untuk menjaga dan mencintai lingkungan hidup yang nyaman dan asri merupakan kunci utama dari penanggulangan dampak negatif penerapan bioteknologi. Menggunakan hak dan kewajiban secara arif dan bijaksana sangatlah diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan, bioteknologi lingkungan adalah pengembangan, penggunaan, dan regulasi sistem biologi untuk remediasi terhadap lingkungan yang terkontaminasi. Lingkungan yang dimaksud bisa berupa tanah, udara, air, maupun sedimen. Bioteknologi konvensional dalam bidang pangan banyak sekali dimanfaatkan oleh manusia. Selain dapat menambah nilai guna dan harga suatu produk, juga banyak bermanfaat yang didapat oleh masyarakat, baik dari segi finansial sampai sosio-kultural. Dari segi finansial, bioteknologi dapat menambah nilai suatu produk sehingga harganya bertambah. Dari segi sosial, budaya, pembuatan tunak seperti di daerah Tuban memberikan tambahan lapangan kerja bagi masyarakat dan budaya medium. Tuak untuk menghangatkan tubuh menjadi ajang berkumpulnya masyarakat sehingga saling mendekatkan diri antar masyarakat dan menambah silaturahmi. Belum lagi makanan seperti keju dan mentega yang seandainya tetap berwujud susu, maka tidak akan tahan lama untuk disimpan. Akan tetapi dengan ditemukannya bioteknologi, maka susu tersebut bisa menjadi varian yang lain dan lebih bermanfaat. Namun seberapa banyaknya manfaat atas bioteknologi tidak terlepas pula atas dampaknya negatif yang bisa timbul seperti yang disebutkan di dalam isi makalah. Dari penjelasan yang telah disampaikan, apakah kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya. Kan tempe terbuat dari kedelai. Apakah gizi bagusan yang mana, gizi tempe apakah gizi kedelai? Jelaskan. Dan pertanyaan yang kedua, kan tahu juga terbuat dari kedelai. Apakah tahu juga termasuk bioteknologi pangan seperti tempe? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Wahid telah memberikan pertanyaan terhadap kelompok kami. Yang pertama, lebih baik mana gizi tempe dengan gizi kedelai? Secara gizi,
kedelai memang lebih tinggi, lebih bagus secara gizinya. Namun yang dianjurkan untuk masyarakat yakni tempe. Dikarenakan kenapa? Tempe yakni mudah untuk dicerna semua orang. Tidak seperti kedelai yakni cukup sulit untuk dicerna. Yang kedua, yakni apakah tahu masuk bioteknologi pangan? Tidak. Dikarenakan tahu tidak memanfaatkan mikroorganisme terhadap tahu tersebut. Sekian jawaban dari pertanyaan tadi. Apakah ada pertanyaan kembali? Cukup sekian presentasi serta pembahasan bioteknologi pangan dan lingkungan dari kelompok 2. Saya Joni Mansa. Saya Rosi. Saya Ikromi. Saya Muhammad Sultani. Apabila ada maaf, apabila ada salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum